Ada juga yang dia boleh orang lain sukses ya, tapi nggak boleh ngelewatin sukses kita ya. Jadi kalau kita ranking 25, dia hanya boleh ranking 26. Jadi tidak ingin orang rugi, tapi jangan melampaui saya. Kebayang tidak nih? Tapi kalau udah melampaui, udah emosi. Ada juga yang lebih baikan dari itu, sama, nggak apa-apa. Kita untung, dia untung, senang. Yang lebih baik lagi adalah kalau Allah memberi nikmat yang lebih kepada siapapun saudara kita dan kita bahagia. Nah ini sudah mantap nih. Terus ngapain kita rewel dengan takdir Allah kepada orang lain? Hah? Semua orang hamba Allah yang memberikan nikmat adalah Allah. Sesuka Allah. Kenapa kita rewel? Halo? Kenapa Allah ngasih sesuatu ke orang lain kok kita yang jengkel? Siapa kita? Dan jengkelnya kita ke takdir orang tidak akan pindah ke kita itu takdir. Hanya ngilangin pahala kita karena dengki. Dengki itu membakar baik, membakar habis kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Sudahlah, mendingan fokus mensyukuri nikmat yang ada. Kalau tetangga, teman di kantor atau teman seangkatan dapat sesuatu, kita tahu itu dari Allah. Dan aslinya begini ya, bahwa nikmat itu aslinya ujian. Misalkan teman punya rumah bagus, gak usah iri, karena itu di akhirat itu berat timbangannya. Teman beli mobil Ferrari misalkan, gak usah iri, pertama gak akan dikasihin ya. Yang kedua, makainya juga gak tahu kan, gak bisa nyetir. Yang ketiga, mau ngapain di akhirat bisa ngejengkang kita oleh mobil itu. Jelas hadirin? Makanya nggak usah ribet dengan takdir orang lain. Kalau itu saudara kita seiman, tinggal doakan supaya berkah. Gitu aja. Mendingan kita fokus nyukurin rezeki kita daripada musingkan rezeki orang yang nggak akan pindah juga. Emang bisa pindah gara-gara kita iri? Iri itu kan SMS, susah lihat orang lain dapat nikmat, senang lihat orang lain, ya begitulah. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu iblis dengki kepada Nabi Adam, hasilnya dilaknat selama-lamanya. Sebetulnya tidak rumit ya dalam bergaul. Kita senang tidak ada orang ramah ke kita. Tinggal kita ramah ke orang lain. Enak tidak kalau ada orang ketus ke kita? Tinggal jangan ketus ke orang lain. Tidak rumit, enak tidak ditraktir? Enak tidak ditraktir? Tinggal traktir, tunggu dulu. Nah ini dia ya, baru rencana aja udah pelit. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Dan jangan perlakukan orang lain sebagaimana kita pun tidak mau diperlakukan begitu oleh orang lain. Dan kita dapat pelajaran itu setiap saat. Orang sopan ke kita, enak. Berarti kalau kita sopan ke orang pun, orang enak. Sing sopan dong. Nah dia sendiri gak sopan. Ini serius nih hadirin. Kita sering menuntut orang lain bersikap baik ke kita, tapi kita suka lupa sikap kita ke orang lain. Ini serius hadirin. Padahal setiap kita bertemu dengan siapapun,
Itu pelajaran dari Allah. Mungkin kita ketemu dengan orang yang sombong, nggak usah jengkel. Oh, Allah mempertemukan saya dengan yang bersikap seperti ini supaya saya jangan melakukan hal yang sama. Bu, rahasia ya, ini kita aja ya. Saya tuh udah sumpah loh, nggak akan ngomong sama siapapun kecuali ke ibu aja. Ini pelajaran, pelanggaran sumpah ya kan? Kalau dia ke kita mudah menceritakan orang lain, sangat besar kemungkinan pulang dari kita yang diceritakan. Oh begitu. Makanya bergaul dengan iman itu cepat sekali perubahan kebaikannya. Karena dia berguru terus dari siapapun yang ada di sekelilingnya. Termasuk berita-berita, ya itu pelajaran sekali itu. Lanjut. Apa sih ciri lainnya orang yang kuat iman? Yang paling pasti kuat iman itu cirinya adalah banyak ingat Allah. Wajilat qulubuhum. Jadi orang yang kuat iman itu kalau Al-Anfal, sebentar saya cari ya. Kalau tidak salah dalilnya, ada yang ingat surat apa? Al-Anfal, Waidatuliyat alaih qolar, sebentar. Ya benar-benar. Innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau orang yang makin kuat iman itu setiap mendengar nama Allah itu bergetar hatinya. Ada rasa gitu. Jangankan ke Allah, dulu kita kalau zaman SMA gitu di absen disebut nama si dia kan bergetar, ya kan? Nggak jelas pisan, padahal dia mah nggak kenal sama kita. Ada yang naksir sama seorang artis ya, artisnya Korea, nggak kenal sama sekali. Tapi sampai kelenger itu jatuh cinta. Nah sebetulnya dan tiap lihat namanya, disebut namanya ada rasa. Nah orang kuat iman itu rasanya itu beda ketika mendengar Allah, dengar azan, dengar takbir. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, orang yang khusyuk sholatnya itu bisa dilihat dari takbirnya. Kalau orang kuat iman, Allahu Akbar, dengan yakin Allah Maha Besar. Semesta jagat yang begitu dahsyat ada dalam genggaman Allah. Allah Maha Besar. Terus apalagi yang mau masuk ke sholat kita kan? Bisnis gak ada apa-apanya, ancaman orang gak ada apa-apanya, tapi karena takbirnya jelek, baru mulut aja, maka sholat itu masuk segala macam tetek bengek. Ada yang ketika sholat itu inget peda, bayangkan, aduh astagfirullah, masa mulut menyebut Allah Maha Besar yang diinget peda? Saking kurang ruh imannya, jadi justru sholat itu udah pesta perencanaan, nunggu paket. Kenapa paket belum datang aja? Cara mulangin paket rendah sekali. Bayangkan di hadapan Allah yang diingat itu cetek-cetek. Astagfirullahaladzim. Dulu pernah ditegur oleh guru ketika lagi usaha ayam. Bener aja tiap takbir Allah, ayam aja yang kepala. Astagfirullahaladzim. Sekarang udah bangkrut ya. Bu, Pak, ciri orang yang kuat iman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tenang, adem, ajak ya, tidak gerasa gerusu, tidak ribet, karena dia tidak berharap ke makhluk. Ibu bapak tahu tidak pangkal kegelisahan yang awal apa? Berharap kepada makhluk, manusia. Berharap diketahui, diakui, dihargai,
dihormati, dicintai, diberi. Oh, itu adalah penderitaan yang membuat kita tidak tenang dalam hidup. Tapi orang yang imannya kuat, berharap ke makhluk itu udah selesai, percuma. Makhluk itu tidak akan bisa membawakan apapun tanpa izin Allah. Mau ngapain juga kita diakui oleh makhluk, orang keren, orang pintar, orang hebat, mau apa? Tidak ada apa-apanya sama sekali. Sedunia memuji kita, gak ada apa-apanya sama sekali. Halo? Nggak usah capek-capek. Allah maha dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Sibuklah dengan penilaian Allah. Wa kafa billahi syahida. Tenang hidup ini. Kita harus siap, orang lain tidak akan selamanya sesuai dengan harapan kita. Nabi Muhammad SAW hatinya sangat baik, ucapannya sangat baik, akhlaknya sangat baik, niatnya sangat baik, perbuatannya sangat baik untuk kepentingan orang. Hasilnya semua baik kepada beliau? Tidak. Ada yang baik, ada yang biasa aja, ada yang menolak, ada yang memusuhi, ada yang memerangi. Ya memang begini hidup. Jadi tidak usah heran. Kita udah berbuat baik, orang tidak mengakui kebaikan kita, tidak berterima kasih, bahkan menghina. Gak usah heran. Itu bukan sesuatu yang membuat kita heran. Apalagi sakit hati. Nabi aja yang sempurna. Coba, Nabi Muhammad itu kan berjuang itu supaya orang selamat. Betul tidak? Lah yang diselamatinnya ngambek. Aneh. Nggak aneh sih. Halo? Ini serius nih. Karena kita jadi ribet banget. Sudah, kita fokus aja. Niat baik, berbuat baik. Allah lihat, udah selesai urusan kita. Nah, katanya orang yang kuat iman tuh seperti itu. Idealnya. Jadi kalau kita udah makin ikhlas, udah makin tenang hidup ini. Makanya nggak usah banyak berharap dari makhluk, capek, nggak enak, banyak tersinggung, banyak kecewa, sakit hati. Jadi aja, padahal makin tua, hidup makin tinggal dikit, kapan bahagianya? Demikianlah hadirin sekalian. Ini sekelumit saja. Jadi apa goalnya? Ayolah kita serius meningkatkan iman. Gimana caranya? Yang pertama minta, memelas, menghibah supaya Allah menguatkan iman kita. Jangan cuma minta duit melulu. Jangan cuma minta, aduh ya Allah tolong ini kontrakan. Boleh itu minta. Tapi kenapa yang gitu-gitu yang memelasnya? Memelas itu minta kuat iman, minta hati terjaga, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, itu penting.